sa Desno Papajabo kadang-kadang Paps. Sekarang sibuk-sibuk banyak. Salah satu itu kerja-kerja apa meja, mebel-mebel las kayu, yang begitu-begitulah. Oke deh, misalkan kenal kau bukan sebagai pekerja las kayu dan lainnya, saya lebih kenal kau ke pekerja seni, bermain musik. Sejak kapan kau terjun ke pekerjaan ini? Kalau pekerjaan yang begini sebenarnya dari kecil, karena sama bapak tukang sering ikut-ikut kerja. Tapi waktu sekolah sampai kuliah tidak pernah ikut lagi. Dan akhir-akhir ini suka kerja-kerja begitu. Jadi mulai lagi sekitar 1 tahunan mungkin. Belum sampai 1 tahun sih kembali ke kerja-kerja yang begini. Kerja-kerja teknik. Tapi sebenarnya ini kerja seni juga. Sama-sama seni. Berarti basicnya memang soal seperti itu. Untuk las begitu kan pasti perlu keahlian juga untuk pindah dan lain-lain, untuk semua itu pekerjaan. Kalau yang ukur-ukur sebenarnya sih ada. Kalau yang lain pekerjaan besi terutama itu baru belajar, beberapa kali gagal. Saya punya karya las yang pertama bahkan sudah diantar dan rusak di tangan pemiliknya, jadi dikirim pulang lalu saya perbaiki lagi dan masih baik sampai sekarang, masih bagus. Kalau berarti sekarang nih kau punya beberapa pekerjaan, Ya, banyak lah ya. banyak. Terus untuk waktu, untuk kau bagi waktu itu bagaimana? Mudah atau susah? Kalau sebenarnya sih waktu mepet dan kesannya terburu-buru, saya lebih sering lembur. Tapi memang karena apa yang saya buat saya suka gitu. Saya buat dengan senang gitu. Jadi tidak terasa. Kadang pagi sampai malam, sampai lembur lagi, sampai mau pagi lagi. Kerja hal yang sama tapi ya senang. Selain orang, kamu memang dari kecil ini memang dari turun-temurun memang ada bakat untuk bekerja seperti itu dong. Terus ada hal lain gitu. Kalau hal lain apa ya? Kalau selain suka cari kesibukan yang buat senang. Jadi sambil bersenang-senang dapat uang. Kebetulan kamu seberkeluarga. Iya. Itu kalau ke istrinya bagaimana? Maksudnya ada pengertiannya kan? Kau harus kasih penjelasan kah bagaimana? Sebenarnya dia juga suka dengan hal-hal yang begini. Jadi tidak jadi masalah untuk dia. Kalau masalah yang lain, adat, ini bukan jadi saya punya pekerjaan utama. Jadi kalaupun tidak ada orderan ya kerja untuk milik sendiri, untuk di rumah atau apa saja yang bisa dibuat-buat. Jadi tidak harus mengejar dalam 1 bulan saya harus dapat berapa gitu. Sampingan lah. Pokoknya ya ada apa saja. Ya, selagi ada gas. Dulu kan sempat pernah punya studio musik juga. Ya. Terus bagaimana sekarang dengan studio musik? Karena dulu kan memang kau lebih dikenal sebagai seorang musisi. Yes. Pemilik studio. Ya. Dulu memang awal balik mau meret saya mulai kerja dengan itu, buka rental band studio. Hanya karena mulai terasa sempit lalu pekerjaan sudah semakin banyak, jadi studio untuk sementara tutup dulu karena mau direhab gitu, dikasih luas. Nanti kalau sudah selesai kembali lagi studionya. Jadi
semuanya bisa tetap jalan gitu. Kalau kalau sound system sudah jalan sekitar 3 tahunan. Karena saya pikir daripada kan waktu jalan rental sekalian, kemarin waktu itu saya juga player di band itu, lalu sewa alatnya di saya juga, daripada waktu keluar nanti sound yang kita pakai tidak support kita punya perform, ya kenapa saya tidak siap sendiri begitu. Jadi bisa sekalian player alat dengan soundnya sekalian, dan cukup lama jalan. Desno, kira-kira ada tidak apa pesan untuk orang-orang muda, terus untuk para pekerja kreatif? Sedikit untuk yang masih muda, sebaiknya kerja saja apa yang kamu suka. Mulailah dengan apa yang kamu suka, karena waktu kamu kerja apa yang kamu suka, mau kerjanya berat, mau kerjanya lama, kita tidak akan bosan dan mungkin tidak capek juga. Saya sudah cerita tadi, saya kerja kadang dari pagi sampai pagi lagi, tapi karena kita buat dengan senang, hampir tidak ada rasa bosan dan rasa capek. Kita buatnya semua dengan senang. Lalu untuk teman-teman kreatif semua, terus berkarya, buat karya saja. Mau dibilang itu jelek atau apapun itu, buat saja. Itu kita punya. Kalau memang dia bisa buat lebih bagus, ya itu dia punya. Saya punya begini. Tapi memang kita harus tetap dengar masukan dari semua orang. Tapi bukan berarti masukan itu akhirnya membuat kita kehilangan karakter. Kita pun kekurangan itu kitab karakter sebenarnya. Tidak perlu kecil hati karena karya kita tidak sebagus orang lain. Masing-masing orang punya kemampuan sendiri, punya karya sendiri. Buat saja. Orang lain tidak suka, belum tentu semua orang tidak suka. Kalau ada yang tidak suka, pasti ada yang suka dengan karya kita. Buat saja, tidak masalah. Kalau orang mau belajar musik itu bisa kemana? Kalau mau pesan peralatan kemana? Pesan ini karya-karya. Kalau mau belajar atau mau belajar, bisa ke sini belajar apa saja. Saya punya banyak. Kita bagi di sini. Mau belajar mebel, mau belajar las, mau belajar musik, mau belajar sound system, atau belajar yang penting yang baik-baik. Bisa ke sini di Jabok Studio, Jalan ke Sekuit, belakang kantor Lurah Wairotang. Atau kontak saya di 0822 3777 3346.